Oke, hello everyone. Halo semuanya. Selamat datang di videoku di channel apa ya? Ini kayak aku upload di channel yang perkembangan Titus dan Kang Mas atau apa itulah. Soalnya ini aku mau jelasin sesuatu. Kita mau sharing lagi. Selain kemarin aku juga upload video soal Kang Mas, kan harus cek dulu. Tapi kita akan berbicara Ria di video ini. Ya mungkin nggak ada feedback karena ya aku cuman bicara sama monitor gitu istilahnya, nggak, kalian nggak bisa jawab, tapi it's okay. Aku cuman mau mengutarakan ideku, mengutarakan apa yang sedang aku buat, mengutarakan apa yang ingin aku ubah dan apa yang ingin aku persembahkan kepada para masyarakat di dunia bahkan. Oke. Let's talk about diriku terlebih dahulu ya. Mungkin kemarin udah perkenalan, sekarang kita perkenalan lagi. Namaku Titus Tujung Aji. Oke, aku berumur 19 tahun. Sekarang lagi di sedang berkuliah di jurusan S1 Informatika. Informatika di ya salah satu perguruan tinggi di Bandung ya. Kita sebut aja lah di Telkom, gitu, Telkom University. Nah, sekarang aku record video ini di tanggal 1 bulan 4 2024. Tepat tanggal 1 April berarti ya. Januari, Maret, April. Yes, aduh. Wih. Kan terus kayak tadi guys, ini kayak tadi deh. Tiba-tiba mati listrik terus hidup lagi. Tapi kenapa komputer nggak mati ya? Oke lah, yang penting rekamannya aman. Oke, jangan. Nah, ini aku bener-bener baru bangun. Ini masih jam 4.16 pagi. Ini kan bisa lihat, aku bisa share screen sekarang di sini maybe nggak ada jam clock. Nah, aku mau ngapain di sini nih? Kita coba liatin nih. Sekarang lagi jam 4.16 IM. Ini pagi hari guys ya. Oke. Sebenarnya apa sih yang ingin aku bicarakan di video kali ini? Di sini aku ingin mengutarakan sebuah ide karena aku tuh sebenarnya pengen banget untuk nge-share apapun ide yang aku punya itu ke orang-orang gitu loh. Cuman ya aku sudah coba cari ide orang-orang, cuman emang responnya tuh beda-beda. Ada yang they hate it or they're just dia cuman apa ya? Cuman ya bilang bagus-bagus saja tanpa mengerti maksudku gitu. Jadi kurang ada feedback. Jadi ya sudah, dimana sama-sama nggak ada feedback, mending aku cerita kesini. Ini ya sekedar apa ya, aset digital lah nanti untuk di masa depan gitu loh. Nah, let's start it. Di sini aku itu sedang membuat sebuah startup, namanya adalah Fine. What's the Fine? Apa sih itu Fine? Fine itu adalah sebuah aplikasi di mana manusia itu akan bisa memilih antara dua role ini. Yang pertama adalah user, yang kedua adalah helper. Nah, mungkin dari penamaan ini kalian udah tahu ya apa fungsinya, tapi aku akan jelaskan dulu. Aplikasi ini berguna di mana setiap orang, nggak peduli apa pekerjaannya, berapa umurnya, di mana letaknya, di negara apa yang dia tinggalin, nggak peduli itu. Intinya semua orang itu bisa mencari segala jenis bantuan dengan aplikasi ini. Mungkin di bagian kanan ini sangat rumit atau that's impossible. Kita akan jelaskan supaya kalian bisa mikir ini bisa terjadi. It's possible, man. Jadi setiap orang ini tuh bisa memilih banyak kategori. Let's say pembangunan kayak tukang, terus pendidikan kita butuh tutor atau butuh jawaban soal-soal kita, dan kesehatan, pengantar, terus konsumsi dan lain sebagainya. Dan itu masih bisa ditambah seiring bertambahnya demand masyarakat. Apakah ada kategori-kategori baru yang diperlukan oleh masyarakat, itu sangat gampang ditambah. Untuk sekarang mungkin cuman ada pengantaran, tukang, konsumsi, pendidikan, bengkel, dan kesehatan.
I think setelah kepikir-pikir 6 ini cukup utama ya, dan mungkin kalau ada revisi atau ada kebutuhan yang lebih lebih banyak demandnya atau lebih banyak masyarakat cari itu nanti bisa diubah-ubah, bisa diatur dengan gampang. Tambahkan juga bisa di more nantinya. Nah, kita akan fokus ke 6 ini dulu. Nah, tadi kan saya bilang ada pengantaran, ada tukang, terus pendidikan, bengkel, kesehatan, konsumsi. Nah, di situ nanti, semisal aku mencari seorang tukang yang bisa membantu aku membenarkan keran airku yang bocor. Nggak bocor sih, keran airku yang rusak nantinya. Nggak bisa jalan. Ini sepertinya ada lumut atau terhambat di sebelum keran itu. Nah, aku butuh tukang. Di situ aku bisa cari. Ketika aku klik tukang, itu nanti akan ada subkategori. Ada pembangunan, perbaikan, pembersihan dan lain sebagainya. Dan karena aku butuh yang untuk perbaikan keran, jadi aku klik perbaikan dan aku hanya sekedar mendeskripsikan. Mungkin akan lebih mudah untuk kita lihat secara langsung di sini. That's my flowchart. Kita akan coba ke tukang. Nah, kita lakukan tadi ke perbaikan kan. Nah, di sini nanti aku tinggal mengetik tuh apa yang ingin aku perbaiki. Kita akan mengetik di sini, let's say misal gini loh. Aku ingin membenarkan, nah gitulah, membenarkan keran air yang rusak gitu. Oke. Di sini ada tawaran harga, jadi aku bisa menawar harga. Aku bisa menawar harga dengan budget yang aku punya gitu. Dan juga tambahkan gambar. Gambarnya berupa ya info-info tambahan lah supaya helper atau tukang yang nanti itu melihat itu ada sekilas info lah atau info tambahan yang bisa mendukung dia untuk melihat oh pekerjaan ini tuh worth it enggak gitu loh. Jadi aku kasih lihat nanti foto keranku yang rusak gitu. Sebenarnya ini masih belum selesai UI-nya. Ini nanti selain ada box buat ngetik deskripsi, harga sama foto, nanti itu juga ada seperti drop down pilihan untuk bahan baku. Jadi apakah tersedia atau enggak? Apakah aku sudah menyediakan bahan baku? Let's say tadi kan kita membenarkan kan yang bocor, jadi aku apakah sudah menyediakan keran air barunya jika perlu, atau aku belum menyediakan apa-apa, jadi benar-benar kosong. Itu bisa ditambahkan nanti supaya tukang itu tahu oh ini bahan bakunya itu tersedia atau enggak gitu. Seperti itu. Oke. Dan setelah itu kemungkinan sudah ya. Terus aku tadi itu lanjutkan kan, karena aku udah kasih di sini tadi ngetik dan juga tawar harga. Let's say aku minta 50.000 gitu. Aku tambahin gambarnya, terus aku lanjutkan. Terus ya sudah, aku order. Ini masih tersedia cuman cash, jadi bayar di tempat, COD istilahnya. Jadi kita bayar ketika tukang udah selesai pekerjaan di tempat, terus kita order dan terima kasih. Nah, bagaimana kita dapat tukangnya setelah kita membuat ini? Nanti akan ada orang dengan role helper, ya, role helper, dan dia akan mencari bantuan di kategori tukang, gitu. Di tukang, terus dia mencari kategori, dan ini BTW kalau helper itu akan menuju ke sini. Nah, tukang, dan nanti ada subkategori lagi di perbaikan, dan nanti akan ada list-list pekerjaan yang dibuat oleh user-user seperti aku tadi, yang dibuat oleh masyarakat seperti aku tadi, di range 20 km dari device tukang itu atau dari device helper itu tadi. Nanti akan ada aku di sini yang nah ini udah ada nih perbaikan, mau perbaiki keran air mampet gitulah. Tadi aku nawar 50.000 kan, ini di sini 100.000 ya, kita ubah lah gitu biar lebih kan paham lah 50.000. Nah ini let's say ini adalah tawaranku gitu loh, di Jalan Braga 13 Bandung. Nah ini alamat yang asal doang. Udah, terus nanti kita di sini kita bisa lihat oh dia nawar segini, terus dia nawar 50.000 gitu. Nah, ketika dirasa helper ini merasa pekerjaan ini cukup worth it, maka dia bisa langsung ambil pekerjaannya dan langsung bisa menuju ke tempat di mana aku membuat pekerjaan, dan dia bisa mendapatkan income tambahan dan juga membantu orang. Begitu. Just itu saja. Mungkin ada fitur tambahan berupa seperti ini, bisa ngechat. Jadi setelah kita ambil pekerjaan, kita bisa dapat akses untuk chatting langsung dengan yang buat pekerjaan, untuk kita bertukar informasi supaya bisa menciptakan lingkungan pekerjaan yang lebih informatif. Seperti itulah.
seperti itu. Ini aja ada history transaksi, terus ini ada pengaturan pengaturan akun, dan ini untuk trackingnya ketika aku udah mendapatkan tukang, dan ini untuk historinya dia bisa ngecek helper ketika sedang berlangsung, dan dia bisa pas dia udah buat pekerjaan itu ada timeline seperti ini, mencari helper ketika belum dapat helper tapi dia udah dapat pekerjaan, dia udah bikin pekerjaan, dia bisa langsung batalkan kalau misal enggak dia berpikir oh nggak jadi deh gitu, dia bisa batalkan. Dan ini bisa batal otomatis ketika pekerjaan itu atau bantuan itu sudah lebih dari 2 hari. Jadi nggak ada pekerjaan yang lama gitu loh, nggak ada pekerjaan yang apa ya istilahnya anu lah, apa ya udah kadaluarsa istilahnya lah ya gitu, let's say seperti itu. Ini semua pekerjaan adalah pekerjaan yang baru, yang ya sebaru-barunya adalah 2 hari sebelum 2 hari dari sekarang gitu loh. Begitu ya. You know what I mean lah. Jadi helper tuh cuma bisa melihat pekerjaan yang dibuat 2 hari sebelumnya. Begitu. Nah, di sini juga gak ada tukang, gak ada cuma tukang doang. Di sini ada banyak seperti yang aku bilang tadi, ada di sini ada pengantaran, ada konsumsi, bengkel, pendidikan dan lain sebagainya. Kita bisa misal pengantaran kita bisa pilih pakai motor, pakai mobil atau barang atau pick up, pindahan, towing, semuanya tuh ada. Dan kalau ada demand baru kita tinggal tambahin aja di sini, dan just itu doang. Dan aku pengen ajak kalian untuk berpikir ke masa depan gitu. Let's talk about future. Ya, I know mungkin kalian lihat ini ketika mungkin aplikasi ini udah jadi, atau mungkin puji Tuhan ini booming terus kalian tahu video ini, guys. I don't know, but for now let's talk about future. Kita bicarakan soal masa depan. Bagaimana menurut kalian jika seluruh dunia ini, gitu loh, kita fokus dulu, seluruh dunia ini itu nanti akan ada user, ada helper. Di Jepang nanti itu ada user dan ada helper yang selalu stay untuk bantu-bantu kita di semua negara lah, begitu. Bayangkan. Jadi di semua negara dimanapun kita berada itu kita bisa mencari bantuan dan kita bisa mendapatkan income tambahan dengan menjadi helper. Dan ini nggak haram. Kenapa? Kok ya kalau bicara haram nggak ya sih? I don't know ya, soalnya mungkin ada orang-orang yang agak ilegal atau agak jahat gitu, yang nggak jahat sih ya, agak-agak nakal gitu, sehingga dia membuat bantuan yang mungkin ilegal di negara itu dan kita bantu. I don't know itu haram atau enggak, tapi let's think positif, man. Jangan kan negatif dulu lah, negatif dulu. Let's say kita tuh dimanapun kita berada itu akan selalu ada helper yang stay untuk kita, yang selalu ready untuk kita. Jadi kita itu bisa mencari bantuan dengan mudah. Dan kita jika lo gabut atau jika lo ingin dapat income tambahan, kita bisa dapat uang dengan bantu orang. Bayangkan, jadi di dunia ini itu nanti akan ada orang yang saling bantu membantu gitu loh. Orang butuh bantuan dan dia tuh bisa membayar orang yang bantu, dan orang yang bisa membantu dia bisa membantu orang itu dan mendapatkan income tambahan. Jadi ini mutualisme banget. Dan menurutku untuk aku yang sekarang itu this is a life changing. Bener-bener guys, bener-bener cobalah kita talk about future. Semua tempat, entah siapapun kalian, dimanapun anda berada, anda bisa mencari bantuan di sini. Seperti ini kita bisa lihat kan, di sini ada subkategori. Di sini ada darurat dan fleksibel. Ini adalah subkategori dari kategori bantuan ini. Nah, bantuan ini. Nah, di sini ada darurat itu seperti mungkin dompet kita hilang gitu, kita bisa di darurat ini. Dompet saya hilang dengan KTP atau bentuk dompet kita bisa sertakan di foto terus kita tawar harga begitu. Jadi benar-benar mudah, men, dan ini bisa menjangkau orang-orang loh. Orang tuh bisa melihat, oh ada orang yang kehilangan dompet juga seperti ini. Jadi kan nggak perlu susah untuk share di status WhatsApp gitu loh. Itu pun juga terbatas dengan berapa banyak kontak yang kalian punya kan. Jikalau kalian tuh cuma punya kontak tuh 100 ya berarti cuma 100 orang yang lihat gitu. Tapi di sini bisa, jika ini di download banyak orang itu bisa ribuan gitu, dan bahkan bisa menjangkau seluruh kota gitu loh.
di range 20 km dari device dia. That's a life changing sih menurutku. Dan kalau diriku ini melihat masa depan itu bener-bener so excited jika lo ada Vine ini. Sebenarnya ada satu ketakutan yang aku takutin, itu adalah dimana aplikasi ini udah jadi, dan bagaimana caraku untuk bisa mempromosikan aplikasi ini supaya banyak orang yang tahu. That's hard. Itu sulit menurutku, dan ya mau gak mau harus aku lewati besok. Dan by the way, bicara soal jadi enggaknya, ini aplikasi sudah jalan 70%, dan mungkin ini kan bulan April, dan bulan ini juga itu udah jadi untuk betanya, dan mungkin Apple Play Store, dan sekarang Play Store tuh udah mulai ribet ya. Jadi untuk upload tuh kita butuh 20 tester, dan juga perlu 2 minggu untuk testing itu. Nggak bisa kurang, jadi harus 2 minggu, dan 2 minggu itu aja belum dari segi verifikasi Google atau dari segi pihak Play Store tuh menilai aplikasi apakah like atau enggak, apakah sesuai dengan undang-undang atau enggak gitu. Itu masih lama banget. Jadi mungkin akan rilis itu di Mei mungkin udah bisa jalan, dan ya kita bisa mulai untuk melihat Vine, dan kalian bisa langsung untuk download Vine. Ya I know ini videonya tuh nggak bakal ada nonton, jadi aku hanya bicara sendiri ya, seolah-olah ada orang yang dengerin aku. Soalnya aku juga sudah mendengarkan kritik dari teman-temanku. By the way, aku juga tadi udah ceritakan kalau aku pernah sharing ideku ke teman-temanku gitu. Banyak tipe-tipe balasan gitu loh, feedbacknya beda-beda. Ada yang menang hate my ideas because mereka tuh berpikir kalau ideku itu terlalu universal, marketnya terlalu besar untuk dijangkau. Ya aku yain aja, oh thank you idenya gitu bla bla bla. That's a classmate by the way, itu adalah teman kelasku. Dan itu bener sih, ide universal dan marketnya sangat besar untuk dijangkau. Tapi justru itu yang bikin aku bikin aplikasi ini. Aku pengen aplikasi yang universal, yang orang tuh nggak usah pindah APK pindah APK ini untuk jasa ini, pindah APK ini untuk jasa ini, nggak perlu. Just di sini semuanya tuh ada gitu. Dan ini tuh kalau dibilang seperti itu tadi, ini lebih dari sekedar aplikasi. Bahkan ini adalah homepage HP kalian bisa jadi. Jadi ini lebih dari aplikasi sih menurutku. Jadi bisa membantu banyak orang. Dan ya seperti kalian lihat tadi flowchartnya, dengan orang nawar harga, dan helper tuh dapat uang dari situ dengan bantu orang dengan pekerjaan yang dia buat itu tadi. Kan mungkin nyadar perusahaanku ini tuh nggak dapat apa-apa. Perusahaanku itu aplikasi ini itu benar-benar tidak mendapatkan apapun untuk saat ini. Ketika ide yang aku buat ini itu benar-benar nggak dapat apa-apa, jadi just cuman penghubung aja. Di sini aku nggak dapat untung, malah aku rugi karena aku harus bayar Play Store, harus bayar server, harus bayar database dan sebagainya. Itu aku justru rugi, tapi aku hanya ingin membangun platform yang bisa membantu masyarakat untuk awal ini. Benar-benar aku pengen bantu itu, dan mungkin kalau semisal aplikasi ini puji Tuhan itu berhasil, ya mungkin aku akan cari cara untuk dapat income seperti investor atau mungkin dan lain sebagainya lah, atau ya bermitra dengan bank-bank untuk payment digital. By the way, soalnya itu juga cukup expensive untuk nambahin fitur payment itu digital tadi. Dapat digital juga, kayak ya kita kan juga sudah mungkin menggunakan dompet digital gitu ya, tapi di sini belum ada. Jadi ini just hanya cash, jadi bayar di tempat gitu. Tapi someday ketika aplikasi ini sudah jadi, aku pengen nambahin itu sih payment digital tadi. Soalnya itu benar-benar penting banget. Cuman untuk sekarang karena juga budget minim untuk mid transit itu cukup mahal dan rumit untuk kapasitasku yang masih sekarang yang bener-bener ini tuh, ya aku danain sendiri loh guys. Ini bener aku danain sendiri dari aku jual akun YouTube by the way. Kalau kalian tahu Titus MC itu adalah kreator Minecraft, itu tuh aku
Jadi aku jual akunku dan dapat uang dan untuk aku danain ini. Aku juga jual motor untuk danain ini gitu. Jadi that's ini cukup effort sih aku untuk bikin aplikasi ini karena aku bener-bener pengen banget untuk bangun ini gitu. Soalnya ini itu ide tuh udah dari SMA guys, aku tuh udah dari SMA kelas 2 lah aku tuh melihat tuh, apalagi ketika ya aku nggak bisa nyembunyiin ini, cuman aku akan sharing aja karena aku tuh terobsesi atau aku ya apa ya, sungguh termotivasi lah dengan berbagai macam platform yang sudah sukses seperti Gojek, Tokopedia, let's say, terus Bukalapak, Traveloka gitu. Aku bener-bener Halodoc gitu. Aku bener-bener terobsesi, bener-bener termotivasi lah untuk wow, I'm apa ya? Aku suatu hari harus bisa membuat seperti ini sih gitu. Dan udah berbulan-bulan aku tuh cari-cari ide-ide apa sih yang belum orang lain buat itu tuh, dan mentok guys, nggak ada. Mungkin kemarin ada. Aku kan sebelum ini bikin Kang Mas ya, itu adalah tukang masyarakat ya, let's say seperti Gojek, cuman ini adalah tukang yang kita cari bukan driver, itulah. Tapi belum aku jalanin, malah aku lebih ingin ke generalisasi. Karena apa? Kayak seperti tadi aku bicarakan, kalau aku tuh mentok guys untuk mencari-cari celah-celah apa sih aplikasi yang belum dibuat, bla bla itu udah mentok. Dan ada pun itu cukup nggak worth it untuk dibuat. Dan kenapa aku nggak bikin gini, karena kan aku gini ya, kita mungkin lebih dalam ini, lebih agak berat ya topiknya. Kan untuk sebagai bisnis itu aku kan berpikir untuk produk apa ya yang belum ada saat ini gitu loh. Tapi sekarang kan dalam bidang startup, jadi kayak masalah apa ya yang belum dipecahkan saat ini gitu loh, dengan berbagai macam startup yang dibuat atau aplikasi platform yang udah dibuat gitu loh. Kayak apa yang belum di solve oleh sebuah perusahaan, sebuah aplikasi, sebuah startup gitu, apa itu udah mentok. Jadi kenapa aku gak menjadi penghubung saja antara masalah itu tadi dengan user. That's the idea. Jadi kayak ada yang apa namanya, kayak Gojek itu bener bagus itu untuk apa pengantaran gitu sebagainya, ojek online, terus Tokopedia untuk e-commerce, terus Halodoc untuk kesehatan dan lain sebagainya. Kenapa aku nggak mengeneralisasi dan menjadikan penghubung antara masyarakat dan masalah-masalah yang ada begitu. Dan itu adalah poin dari ideku, yaitu adalah penghubung supaya masalah-masalah yang ada di setiap manusia itu bisa terhubung dengan helper-helper atau orang-orang yang bisa bantu mereka gitu. Seperti ya, kita kasih contoh yang banyak lah. Seperti aku di jalan, bensinku habis kan. Dan aku bingung tuh, pom bensin jauh dan gak ada orang gitu. Mungkin aku bisa di situ darurat gitu. Ketik saya kehabisan bensin di titik bla 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 di sini dan saya nawar harga 10.000, bayangkan. Ada orang gabut jadi helper, ada motor. Dia lihat ada aku cari bensin, cara yang bisa beli bensin dengan tawaran 10.000. Ya udah, dia beli bensin berapa liter? Misal let's say 2 liter lah, berarti 20.000 kan. Dia kembalikan, berarti saya tadi kan harus bayar 30.000 tuh. 20.000 buat bensin dan 10.000 buat jasanya gitu. Dan ya, dia dapat uang hanya dengan nganterin bensin gitu loh. Itu adalah cukup bisa gambarin kalian bagaimana Fine ini nanti itu bakal jalan gitu ya. Dan tadi aku sama mana ya, tadi kan aku bilang soal feedback temanku tadi yang bilang ini terlalu universal, terlalu marketnya besar. Ya justru itu adalah tujuanku untuk mencari market yang besar, yang bisa menjangkau sangat banyak masyarakat, yang bisa membantu sangat banyak orang, seperti itu. Ada juga yang bilang kalau terus kalau kamu bikin seperti ini bagus, cuman kamu bakal pusing sih, bakal kewalahan gitu untuk bikinnya. Aku yain aja, cuman aku berpikir seperti ini.
Jikalau aku kewalahan untuk bikin aplikasi ini, otomatis otomatis aplikasiku jalan dong. Orang aku kewalahan, kan paham gak sih? Gini loh, karena ini aku bikin aplikasi, bla bla bla, bikin platform gitu gitu. Orang tadi bilang kamu tuh bakal kewalahan, kamu tuh bakal pusing bikin seperti ini, kamu tuh bakal intinya istilahnya mumet lah, bahasa Jawanya pusing gitu. Tapi jika aku pusing, berarti otomatis platformku tuh udah jalan karena aku pusing ngelola yang platformku ini sudah banyak orang yang pakai gitu loh. Aku pusing, aduh ini tuh bagaimana banyak orang yang komplain gitu-gitu. Aku pusing. Berarti kan platformku jalan. It works, man. Gitu loh. Jadi aku nggak takut kalau aku pusing, tapi malah aku pengen pusing. Aku pengen apa ya? Aku tuh pengen 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 repot dengan file ini, dengan aplikasi ini. Kenapa? Karena ya tadi, ketika aku repot, otomatis aplikasi itu udah jalan, udah works di masyarakat, dan banyak yang komplain, banyak yang pakai gitu-gitu lah, sehingga aku harus ngatur database yang banyak gitu-gitu. Dan that's itu adalah pusing yang aku inginkan sih. Jadi kalau aku dibilang nanti kamu pusing lah, nanti kamu kewalahan lah, malah justru aku pengen pusing, aku pengen kewalahan. Karena dengan itu aku bisa menunjukkan kalau ya aplikasiku works gitu loh. Dan mungkin ini juga sama kaitannya dengan ada orang lagi yang ini orang yang sama sih yang bilang aku pusing tadi, dengan dan dia nambahin ini budgetnya mahal, ini harus gini-gini, ini mahal banget gitu loh. Nah, let's say seperti itu. Dia bingung soal uang. Nah, jadi gini, aplikasi aku udah jadi itu dengan modalku cukup kecil modalnya, karena aku sudah ada background sebagai programmer, jadi cukup kecil. Aku juga bisa UI designer, UI UX gitu-gitu bla bla bla, bikin website HTML dan Flutter gitu-gitulah. Dan itu kan sudah jadi tuh. Aku tuh cuman kurang uang untuk bikin aplikasi itu lebih bagus lagi dan nambahin fitur tadi payment digital. Ya istilahnya aku butuh uangnya itu tuh cuman buat memperbagus aplikasiku yang udah jadi tadi gitu. Jadi kalau dia bilang aku butuh uang banyak, no. Kenapa? Karena aku butuh uang banyak itu tadi. Itu kan jika aplikasiku sudah jalan ya. Gitu kan, nggak mungkin dong aku langsung bikin fitur mitras dengan harga yang cukup mahal itu tadi tapi belum ada pelanggannya, kan nggak mungkin. Aku tuh pasti otomatis tuh bikin fitur yang bisa membantu user-user yang banyak tadi. Misal udah ribuan user atau mungkin jutaan user, dan ini perlu mitrans, ini tuh perlu payment digital gitu loh, perlu dompet digital. Nah otomatis kan itu juga sejalan kan, aplikasiku juga udah jalan, udah ada usernya, udah works. Dan ketika udah works tadi sih, sudah ada hubungan di aplikasi ini, sudah ada interaksi di situ, aku bisa apply investor karena ini udah ada track recordnya, ini udah ada usernya, ini udah ada marketnya gitu loh. Jadi uang itu sejalan gitu loh dengan platform ini, sama kayak tadi, sama kayak pikiranku itu akan sejalan ketika ada aplikasi ini makin dipakai, makin banyak usernya, makin banyak, itu juga aku makin pusing dan juga aku makin butuh modal. Itu tuh sejalan. Tapi dengan adanya itu tadi, ketika ini juga apa tadi naik, dan yang tadi aku butuh modal, dan ini tuh berarti kan udah naik tuh, udah banyak usernya, dan aku bisa apply investor. Dan tadi ketika aku pusing, di titik ini aku naik, ketika aku udah apply investor, aku bisa cari employee, aku bisa cari apa ya, pegawai-pegawai yang bisa bantu aku, yang bisa bekerja di Vine. Itu tuh benar-benar searah, you know what I mean. Ini cukup berat tapi aku harap kalian paham yang aku maksud lah gitu. Jadi ini cukup jadi motivasi buat kita semua, buat Anda dan saya. Itu adalah jangan takut pusing, jangan takut jangan takut lelah, jangan takut biaya gitu. Karena itu tuh sejalan dengan
eh produkmu itu ada gitu loh. Kecuali kalau belum ada belum ada pelanggan tapi Anda itu apa ya, selalu ingin, wah, aku harus punya ruko yang besar, aku harus punya ruko yang bagus, sedangkan belum ada pelanggan gitu. Jadi kan lebih baik kan kita fokus untuk bikin anu dulu, produknya dulu, yang bisa cakup MVP-nya dulu, produknya yang benar-benar basic, yang istilah kalau disarap di aplikasi itu adalah cukup fitur-fitur utamanya saja. Ketika udah ada usernya udah banyak gitu, barulah kita apply investor, kita cari dana di situ, kita mungkin kasih payment digital di situ biar bisa dapat income di situ pakai tax atau pajak layanan gitu, bla 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 lah ya tadi, dan kamu bisa lebih bangun lagi. Jadi itu lebih mending searah guys, jangan langsung bagus semuanya ada dengan modal yang kamu keluarkan tapi belum tentu ada usernya gitu. Jadi harus searah. Itu adalah mungkin saran, tapi ya ini belum apa ya, belum cukup valid karena ya ini belum terjadi, ini belum, bahkan belum rilis aplikasiku. Tapi itu yang aku pikirkan, semoga benar sih, karena ya itu adalah diriku sendiri, itu aku harus gimana ya, ya aku berpikir that's true ya, akan searah begitu. Dan ini masih masih di awal perjalanan. Ketika ini kayak di segini, kayak semisal ya ini tuh just starting pace. Jadi pace apa ya, ini tuh sedang di tahap awal gitu. Aku tuh bener-bener tahap awal banget ini, yang bahkan belum rilis, just idea, just design gitu, belum rilis bulan depan di Play Store. Jadi ya itu sih aku nggak tahu harus bilang apa, cuman ya semoga kalian paham lah gitu loh. Dan ya I know ini mungkin nggak ada yang nonton, mungkin bakal ada yang nonton, tapi itu mungkin besok ya, kalau mungkin 3 tahun 4 tahun lagi ketika udah worse, ideku semoga amin udah worse gitu. Terus mungkin video ini viral karena ini awal mula Vine, ya kita bermimpi yang bagus aja lah, bermimpi lah men. Ya aku tuh setiap hari tuh sering bermimpi, aku tuh pengen banget bermimpi gitu. Aku tuh bermimpi tiap hari guys, aku tuh bermimpi tiap hari aku adalah seorang CEO, aku adalah seorang CEO termuda di Indonesia, dan aku mungkin bermimpi tuh ya kita bicara mimpi ya, ini bukan sombong atau gimana, karena juga belum seperti itu, itulah ya. Aku tuh pengen banget jadi seseorang yang like Elon Musk, Mark Zuckerberg, terus Jeff Bezos gitu loh. Ya para empunya perusahaan besar gitu. Dan that's my role model gitu. Kayak mungkin kalau di Indonesia itu ada Pak Nadiem gitu, terus ada yang punya Tokopedia tuh, kalau bilang Pak sih agak aneh ya, tapi kayak namanya Pak Kevin ya gitu lah. That's aku bener-bener termotivasi untuk jadi seperti mereka begitu loh. Dan ya udah sih, aku tiap hari cuma bermimpi gitu loh, aku pengen jadi seperti mereka gitu gitulah. Dan that's the point gitu. Jika kalian bermimpi seperti itu, pengen seperti itu, ya lakukan gitu loh. Bener-bener step paling penting itu adalah day one. Dan ya kayak merek sepatu itu tadi, just do it, Nike, right? Jadi just do it man. Kalau misalnya kalian bermimpi untuk punya restoran yang besar, punya apa ya, punya warung yang besar, punya usaha yang besar, just start man, start it. Enggak semuanya tuh harus mulai dari yang udah bagus, langsung bagus itu enggak. Malahan cerita yang luar biasa itu akan lahir dari sebuah usaha yang dimulai dari nol. Itu adalah benar-benar cerita yang bisa menginspirasi ke depan, yang bisa menjadi berkat bagi semua orang begitulah. Jadi untuk kalian semua yang sedang berusaha,
bukan kalian semua sih, aku juga gitu, soalnya aku juga sedang berusaha ini. Jadi kita, buat kita, anda dan saya itu harus mulai, oke? Nggak peduli berapa umurmu, nggak peduli apa statusmu, nggak peduli apapun itu, just do it now, right? Ya itu tadi, ketika aku bermimpi jadi seorang CEO startup gitu aja, aku harus mulai startup itu. Nggak mungkin kan orang pengen jadi atlet basket yang terkenal tapi dia nggak main basket, nggak mungkin bro, gitu. Ya kita ambil case kayak tadi lah, basket. Ketika aku ingin sekali menjadi seorang atlet basket yang terkenal, yang bisa pro gitulah, ya aku harus main basket dari nol, yang harus beli bola dulu, terus latihan tiap hari, mungkin dribbling masih nempuk-nempuk, terus nanti tinggal didorong gitu-gitu. Dan ini proses men, jadi ya itulah. Mungkin aku bicara seperti ini tuh belum ada hasilnya, belum ada ya, belum ada privilege seperti itu, belum ada privilege, soalnya ya aku ya di cuman ya masih di fase awal gitu loh, belum berhasil, sangat belum berhasil, malah masih rugi bos gitu. Nggak punya uang aku tuh, bener nggak punya uang, bener. Aku tuh dikasih apa ya, sangu lah kalau orang Jawa bilang, apa, uang saku gitu. Uang saku tuh bener-bener cuman aku buat makan, udah makan, terus ya bikin aplikasi ini aku alokasiin. Bahkan aku berusaha sehebat mungkin dengan aku bikin nasi sendiri, bikin telur. Aku tiap hari itu gini, aku kasih tahu aja lah, kita ya fun sharing aja lah. Lauk paukku tiap hari itu adalah telur, ya telur aku masak tuh pakai panci digital yang kayak ini nih. Aduh, katakan enggak ya. Ini nih, pakai panci ini. Tuh, pakai panci ini. Aku masak telur gitu-gitu. Aku kasih sosis so nice yang 1000-an. Aku kasih saus barbecue beli di Maret. Itu enak deh sumpah. Dan itu murah cuy. Itu aku makan tuh literally cuman apa ya, 4.000 lah sekali makan. Itu murah dan kenyang bro. Kamu tinggal beli belas sekiloan gitu terus kamu masak sendiri, itu murah gitu. Dan itu adalah menuku tiap hari. Jadi aku jarang beli makan di luar gitu, jarang. Aku kalau kuliah tuh ya kuliah pulang istilahnya kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang makan itu juga kayak gitu doang. Belum pernah aku terakhir makan di luar tuh kemarin, kemarin 3 hari yang lalu. Itu aja makan warmindo gitu loh. Jadi makan di luar pun itu makan yang murah gitu. Jadi bener aku bener saving uang saku untuk bikin aplikasi ini ya, untuk menghindari apalah ya, untuk menghindari orang yang bilang kamu pasti saku yang besar atau banyak. Ya ini aku spill aja. Aku seminggu itu dikasih saku sebesar 300.000. Oke. Itu udah include ya dengan paket data. Jadi 300.000 tuh udah semuanya gitu loh. Kayak gimana ya? Dengan 300.000 itu, atau ya kita bilang sebulan itu ada 4 minggu. Jadi aku dapat sebulan itu 1,2 juta lah ya. 1,2 juta. Itu aku harus mikir sendiri. Untuk uang itu tuh aku bisa beli paketan berapa, atau aku bisa beli bensin, buat beli apa. Itu benar sendiri guys. By the way, ini aku bukan di rumah ya. Ini aku ngekos gitu. Jadi ini aku ngekos. Kalau kos udah di luar budget tadi, yang di luar saku tadi kan udah dibayar di awal tahun gitu loh. Kalau itu tadi itu udah include, udah harus bayar paketan sendiri, wifi sendiri juga. Dan ini nggak ada budget terpisah. Jadi benar-benar itu tuh harus dipikir baik-baik untuk paketan, wifi, dan juga untuk bensin dan lain sebagainya. Pokoknya di luar kos itu tuh adalah uangku itu 300.000 tuh. Jadi ya sudah. Ya tadi aku bisa nge-save tadi, dan mungkin aku save tuh seminggu tuh ya 200.000. Aku cuma pakai 100.000 doang gitu. Soalnya aku juga jarang keluar pakai motor, dan aku juga jarang beli paketan. Soalnya aku tuh nggak beli wifi karena aku tiap hari di rumah gitu. Di sekolah pun juga ada wifi, jadi jarang beli paketan gitu. Beli pun yang sedikit karena aku juga jarang keluar. Keluar tuh cuma pas lagi hari Minggu saja kita ibadah ke gereja gitu aja sih. Itu doang sih, 100.000 per minggu. Dan ya udah, kamu bisa hitung berapa yang aku bisa save
Dan itu rutin lah guys, rutin. Tiap minggu aku save. Aku beli domain, aku pekerjakan seorang programmer dari Facebook untuk bantu aku bikin aplikasi, bantu ini itu, front end, back endnya gitu-gitu. Jadi bener-bener itu aku bener pakai untuk bikin aplikasi yang nggak bisa dapat income. Yang di awal tuh nggak ada income nya, malah rugi gitu. Tapi aku benar melihat ini mungkin harusnya, dan aku yakin besok akan jadi besar dan aku bisa hidup dengan itu gitu. Ya, karena impianku itu adalah sebelum aku dapat ijazah aku udah sukses. Yes, that's my dream. Mungkin bullshit ya, cuman tapi aku benar-benar mengusahakan itu. Kalau gagal pun it's okay, karena ya dari gagal kita punya pengalaman ya kan. Oke, ini that's all. Mungkin ini udah sangat lama ya, udah 40 menit aku record ya. That's a long story. Awalnya cuma ceritain ideku aplikasi, tapi sekarang malah cerita ke kehidupan langsung. Lah itu adalah yang kita mungkin akan buat kesimpulan lah ya, kesimpulan dari aplikasiku. Kita akan mulai lah ya. Kesimpulan dari aplikasiku. Nah ini. Sebenarnya adalah ini adalah aplikasi Find, adalah platform di mana orang bisa mencari bantuan dan bantu orang untuk dapetin income tambahan juga gitu. Ada user, ada helper. User akan bisa mencari bantuan dengan berbagai macam kategori. Ada bantuan pengantar, tukang konsumsi, bengkel, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita misal di tukang atau kita cash baru lah, kita beli cash baru di pengantaran, kita butuh orang bisa nganterin buku kita, misal kita bikin cash dulu ya. Kita POV adalah seorang mahasiswa, adalah seorang pelajar yang dia kelupaan bukunya ketinggalan di rumah gitu. Dan dia harus kumpulin buku itu untuk tugasnya. Ya mungkin kalian juga sering kejadian, dan aku juga sering jadi seperti itu. Tapi dengan ini kita bisa pakai motor misalnya. Kita klik pakai motor dan ketik tuh, tolong ambilkan buku saya di rumah. Ya kita kasih ada alamatnya gitu lah, bla bla gitu. Terus kita tawar harga 20.000. Udah, kasih foto bukunya kalau ada, kalau ya enggak kasih foto rumah kita aja lah, atau kasih foto screenshot rumah kita di GPS gitu. Terus udah tinggal nunggu ada orang mau. Ketika ada orang mau, ada orang pengen, ya udah dia apply pekerjaan dan orang itu akan pergi ke rumah dan kita tinggal chat ibu kita atau ada orang yang di rumah gitu. Tolong siapkan buku, nanti ada orang yang mau ngambil gitu. Dan kita akan coba jadi helper tadi. Kita akan membantu di divisi pengantaran. Terus kita akan milih divisi pengantaran itu pakai motor, dan kita melihat tuh ada pekerjaan yang tadi saya buat, mengambil buku di rumah gitu dengan alamatnya, dengan aku tawarkan 20.000 gitu sebagai ongkos bensinnya. Dia lihat gitu bla bla, terus kita ambil dan dia langsung bisa menuju ke rumahku. Terus ada ibuku yang udah nyiapin bukunya karena udah aku chat sebelumnya untuk, Bu, siapin buku karena buku yang ini di sini kalau kalian ingat tempatnya gitu nanti ada orang yang mau ngambil gitulah. Terus saya kan tadi sebagai helper kan, terus saya ambil bukunya, terus saya ke sekolah antri, dan yes, anak itu udah dapat bukunya dan bisa mengumpulkan bukunya tepat waktu. Jadi istilah nggak lupa lah, dan dia bisa dapat nilai gitu. Istilah itu just itu. Dan itu juga bisa ada fitur chat. Jadi ketika helper itu sudah ambil pekerjaan atau ambil bantuan, itu dia punya akses untuk chat orang itu tadi, chat yang buat pekerjaan itu tadi. Dah, that's all of my application. Dan ya tadi aku bilang inilah sebuah life changing dan bisa mengubah mungkin kehidupan manusia lah, seperti itu. That's all. Ini kalau aku segitu terus itu mungkin panjang sampai 2 jam. Jadi cut aja. Kita akan mungkin seperti ini ketika mungkin tiap bulan ya, dan kita akan bicara soal progres gitu. Mungkin saya akan buat lagi di setiap tanggal 1. Wah, mantap tuh. Oke, gitu aja lah. Setiap tanggal 1. Ya, jadi setahun itu ada 12 video, dan itu masing-masing itu adalah
progresku tiap bulan gitu aja lah ya. Oke lah, seperti itu mungkin. So thanks for watching, and aku berharap kalian semua yang melihat video ini, kalian semua bersuka cita, kalian semua sehat selalu, terhindar dari segala macam penyakit, dan selalu sehat, selalu dalam keadaan yang fun gitu, jangan bersedih hati gitu. Soalnya ya ini agak religius, cuman aku cuman kasih tahu aja apa ya, kasih sedikit sharing dari diriku sendiri, itu adalah Tuhan itu ya nggak nggak peduli agama kalian apa, tapi aku yakin ini satu: Tuhan kalian itu sangat ingin kalian bahagia gitu. Jika kalian nggak bahagia, Tuhan kalian juga bersedih istilahnya. Jadi bagaimana cara buat Tuhan kalian itu bahagia? Itu adalah kalian buat diri kalian itu sengaja untuk bahagia. Entah apapun yang bikin kalian itu sedih, kalian harus bahagia. Karena kalian kan pengen bahagia kan? Ya udah bahagia aja, bahagiain diri sendiri, udah bahagia aja, dan Tuhanmu nanti itu pasti juga akan bahagia karena dia melihat, wah, umatku bahagia gitu. That's sedikit sharing ya, sebenarnya karena nangkep lah apa yang aku maksud gitu loh. Intinya ketika kalian ingin Tuhan kalian itu senang, ya kalian harus senang terlebih dahulu. Harus senang, harus disengaja ingat ini. Ketika ada cobaan bla bla, just senang aja, harus senang. Nanti kalian juga pasti senang. Aku yakin itu. Oke. Itu sedikit sharing, tapi itu juga sebagai closing dari video ini. So thank you, and I will see you in the next video ya, the next month. Berarti di bulan Mei tanggal 1 aku akan kasih progresku. Oke? Bye bye. Stop recording.